moderator pada kali ini. Tapi saya tidak sendirian di sini, saya bersama teman saya yakni Lili Kurnaisi selaku santri dari Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam. Tidak hanya itu, di sini juga sudah dihadirkan yaitu selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam yakni Bapak Kiai Ja'far Abdul Qadir, serta ada santri putra yang menemani Bapak Kiai Ja'far Abdul Qadir yakni Muhammad Reksa Witarmuna. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan kepada Pak Kiai, Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam ini didirikannya itu pada tahun berapa, Pak? Oh, gitu. Kalau Pondok Pesantren Darussalam itu didirikan pada tahun 1998. Berawal itu di tempat sana yang di bawah. Kemudian saya pindah ke sini adalah pada tahun kurang lebihnya di angka 2018. Lahirnya dulu itu asalnya pondok pesantren dan tidak diberi nama, namanya pondok dongkol saja gitu. Nah, cuman artinya akhirnya saya di sini diberi nama Pondok As-Salafiyah Darussalam. As-Salafiyah itu kata daripada pendidikannya pondok pesantren salaf. Darussalam itu diambil dari rumah-rumah orang yang terdahulu gitu. Jadi ini pondok pesantren di rumah terdahulu gitu. Itu namanya Darussalam. Nah, itu pendirinya ya tadinya dari leluhur saya, dan ini di angka 1890 itu ya saya sebagai pendirinya, pemulanya itu. Karena awalnya mengalami pondok pesantren mandek asalnya. Berarti sebelumnya itu pondoknya itu di bawah, lalu Ya. sempat mengalami mandek dulu, Ya. lalu pindah ke atas gitu ya. Kalau di sini itu memiliki sekolah formal atau tidak ya, Pak? Di sini menggarap formal satu SMP, namanya SMP Darussalam, yang jenjang kelanjutannya adalah MA, yaitu Madrasah Aliyah Darussalam. Dan kemudian di sini itu di samping sekolah umum ada juga yaitu sekolah agamanya, namanya Muallimin dan Muallimat. Muallimin untuk laki-laki, Muallimat untuk perempuan. Nah, makanya di sini pendidikannya kalau pagi formal, kalau sore dan malam adalah non formal. Karena saya walaupun ada sekolah tetap mengacu kepada pendidikan agamanya, yaitu kitab kuning. Kita mengedepankannya adalah kitab kuning, yaitu fikih, nahwu, shorof dan sebagainya. Berarti pondokan ini udah termasuknya udah meningkat ya, Pak? Karena sekarang itu kan jarang ya pondokan-pondokan di mana itu ada sekolah formalnya seperti SMP atau MA-nya. Kadang hanya sebatas SMP-nya saja. Dan juga di sini berarti walaupun salaf, di sini memiliki sekolah formal yang itu udah lengkap dan juga ada madrasahnya berarti ya, Pak? Ya. Jadi kita itu sebagai santri tidak hanya mengedepankan untuk sekolah formal saja, tetapi non Yang formalnya ditekankannya, itu ada ya, bahkan ditekankannya ngaji ya, ngaji ikut kepada pesantren-pesantren dahulu. Iya. Terus sekarang bahkan ada satu peningkatan lagi, saya sudah mulai membuka kerjasama S1 gitu. Masya Allah. Gitu ya, tapi masih merintis gitu, Ya. tapi sudah jalan dan ada. Karena apa? Pada dasarnya pesantren itu adalah meladeni masyarakat. Ya, betul. Nah, sekarang itu masyarakat kadang kalau merasa dirinya tidak sekolah, kayak hidup itu tidak pede gitu. Makanya saya itu intinya ngaji dan tambahannya sekolah. Saya tidak boleh dibalik nih, awas kata-kata sekolah dengan ngaji nggak mau. Saya tetap harus ngaji dulu, ngaji dulu, kemudian ada sekolah. Iya, betul. Untuk santrinya itu kurang lebih sekarang sudah berapa? Ya, kalau sekarang santri itu dikurang lebihnya, kalau dikurangnya sih 200, dilebihnya nggak ada. Dikurangnya 200, bener kan?
Ya 200 kurang aja lah gitu. Ya 200 kurang lah putra putri. Putra putri ya. Ya putra putri. Alhamdulillah ya Pak, semakin meningkat gitu Amin, ya amin. tahap-tahapnya. Bapaknya juga selalu diberi kesehatan, Ya, ya. dan rezekinya. Saya ingin menanyakan tentang Boleh. pertanyaan atau perkembangan dan perubahan Pondok Pesantren Darussalam ini, Pak Yai. Perubahan apa saja yang terjadi pada pondok dari masa ke masa? Oh gitu ya. Perubahan. Memang kalau kita mengacu kepada pondok, perubahan itu awalnya pesantren ini nggak ada sekolahnya. Saya berkeyakinan bahwa ngaji saja cukup. Tapi akhirnya banyak tuntutan dari berbagai masyarakat itu. Setiap ada orang mondok itu akan menanyakan ada sekolahnya enggak. Itu berkali-kali terjawab nggak ada sekolahnya. Orang nggak jadi mondok. Maka akhirnya saya merintislah pertama SMP. SMP berdiri tahun 2011. Akhirnya setelah SMP berasa waduh ini SMP pada pulang. Bagaimana ngajinya? Akhirnya diteruskan ke MA Madrasah Aliyah. Dan Madrasah Aliyah ini masih kurang lagi, ini mau kiprahnya kemana gitu. Akhirnya sampai saya ya berusaha lagi mengusahakan sekarang itu kerjasama tentang program S1 jurusan dakwah. Itu perubahannya. Ya, dan alhamdulillah ini tempatnya sih memang masih di kebon gini, tapi ya alhamdulillah dalam pendidikan. Karena memang saya pesantren yang sederhana. Untuk biaya di pondok pesantren ini itu kisaran berapa Pak? Kalau kita jujur, pesantren saya itu paling murah. Pendaftaran masuk, itu hanya dikenakan 200.000, uang infak 100.000, uang ejas 150.000, dan kurang lebih 1 juta untuk pesantren itu cukup lengkap dengan ditambah makan 1 bulan. Sedangkan 1 bulannya adalah 400.000. Berarti kecil sekali, hanya paling untuk kata daftar sih hanya 300 dengan infak 1 bulan, dengan infak tahun. Itu biaya. Nah, ini juga ya banyak orang-orang yang kadang minta keringanan gitu ya, saya bantu semampunya saya gitu. Lah itu diantaranya semampunya saya. Saya biasa saja ya, ala-ala dulu. Terus apalagi yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kembali? Mungkin hubungan antara pondok dengan masyarakat, Pak Yai. Oh iya. Bagaimana hubungan pondok dengan masyarakat sekitar sejak awalnya berdiri pondok ini? Ya kalau hubungan dengan masyarakat, saya kira dari dulu juga memang ya baik saja, baik, nggak ada masalah. Cuman masyarakat itu menurut saya terlalu dekat tidak, jauh tidak, ya sedengan kata orang Sunda menjena baik. Tapi ya baik, nggak ada masalah. Gitu. Berarti Itu tentang damai. Ya damai. Ada lagi yang ditanyakan? Di sini saya mau menanyakan, mungkin tidak lagi tentang, maksudnya masih seputar pondokan. Namun di sini saya ingin menanyakan apa tantangan terbesar Pak Kiai selama membangun pondok pesantren ini? Kalau menurut saya sih selama membangun pesantren ini, tantangan terbesar ya keuangan itu. Karena apa? Karena saya membangun pesantren sebesar ini tidak ada bantuan yang secara formal, itu dari pemerintah atau donatur gitu. Cuman paling ya bantuan yang biasa aja, ada yang kasihan memberi gitu aja, yang kecil-kecil aja, nggak ada yang donatur seorang pengusaha atau donatur, nggak ada saya. Jadi kata ilmu orang Sunda mah katanya ilmu rayap saja, merayap. Alhamdulillah saya pindah di sini tahun 2018 dan ini sudah terbukti.
Ya gedung-gedungnya tinggal masih lagi diberes-beresin saja yang kurang-kurang. Gitu. Ada lagi? Jarak? Oh, untuk jarak Jalan. jalannya itu berapa ya Pak? Ada posisi di mana itu? Posisinya itu di mana maksudnya? Ini pondok pesantren Dongkol itu adalah Dongkol itu blok dongkol. Kadang orang Jawa mengartikan dongkol itu marah gitu. Iya. Dongkol itu memang tanahnya mendongkol tadi. Kalau orang sudah bilang mendongkol itu nanjak gitu. Nah, itu tanahnya mendongkol. Sehingga blok ini dinamakan blok dongkol, desanya desa Asem. Kalau jalur dari arah barat, Kuningan ya atau Sedong itu, nanti Sedong turun pesawahan, desa Asem, Dongkol. Itu ada jalan baru, masuk aja ada pesantren As-Salafiyah Darussalam. Kalau dari timur itu bisa ke Cipeje, terus ke arah Asem atau ke arah Sedong, ke arah sini. Bisa juga dari arah Curug gitu, dari Karangsembung masuk, melewati Curug, melewati itu jalan itu juga bisa ditempuh. Berarti untuk strategis siapa tempatnya itu? Tempat strategis, jadi pondok pesantren itu berada di kampung mandiri, tapi ke kotanya dekat gitu. Jadi nggak terlalu kampungan gitu. Ya. Ada kotaannya gitu lah. Ada kota-kotanya ya. Iya. Nah, itu pondok di sini. Terakhir nih Pak, untuk makannya itu gimana? Untuk makan, memang sekarang itu pondok pesantren saya survei di mana-mana itu makan nggak kayak dulu saya mondok gitu. Kalau kayak dulu saya mondok itu kebanyakan pesantren itu masak. Dan juga kegiatannya hanya ngaji, nggak ada sekolah. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan sekolah dan ngaji, ini waktu nggak ada. Sempit kalau untuk ngeliwat. Terus kasihan anak-anak yang kecil, yang baru, nanti banyak dampaknya itu kelaparan karena tidak ada yang masak. Ya akhirnya saya masak itu dikolektifkan istilah dengan cara catering. Gitu. Ya catering saya sedang lah, sederhana, nggak terlalu mewah, nggak terlalu karena umumnya makan apa sih dengan terong, labu siam sebatas itu. Dan dia sebenarnya dan bayar per bulannya itu 400, itu sudah lengkap. 400.000 itu udah lengkap, Ya. dapat nasi sekaligus lauknya berarti ya? Iya 2 kali makan. 2 kali makan gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman podcast lainnya mungkin dari pondok pesantren ini itu sudah memiliki SMP berikut dengan MA-nya. Adapun di sini itu memiliki program lagi yaitu S1. Jadi mari kita daftarkan anak-anak kita untuk mondok di Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam karena bukan hanya SMP saja, ini di sini sampai ke jenjang S1. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para alumni Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam supaya selalu mengingat kepada Pondok Pesantren As-Salafiyah Darussalam dan mendukung dan mengajak kepada supaya pada mondok lagi dan mengajak tetangga-tetangga atau saudara-saudaranya. Mungkin itu saja dari saya.